Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Nah, akhir-akhir ini banyak banget dari kalian yang nanyain tentang rekomendasi smartphone di bawah 3 juta rupiah yang tampilannya menarik dan nggak ngebosenin. Karena akhir-akhir ini lumayan bosen juga kan punya beberapa brand itu yang desainnya gitu-gitu doang. Jadi setelah gue research dan nanyain kalian di YouTube, ketemu gue dengan dua kandidat yang pas, yaitu ini dia, ada Huawei Y7 Pro dan juga ada Samsung J6 Plus. Nah, kenapa keduanya cocok untuk diadu? Pertama, keduanya tuh punya estetika yang cakep. Kemudian nomor dua, harganya juga mirip guys, di range 2 juta, nggak nyampe 3 juta. Dan yang terakhir, kedua smartphone ini emang kebetulan baru sama-sama rilis juga. Jadi di video kali ini kita akan ngebandingin keduanya dan lihat kira-kira mana yang lebih oke buat jadi pilihan kalian. Atau mungkin kalian cowok-cowok ada yang mau beliin pasangannya, terutama lagi bulan Valentine kayak gini, ini bisa jadi kado yang manis banget buat si doi. Oke, so guys, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, pertama langsung aja kita lihat dari sektor build quality-nya. Nah, kedua smartphone ini penampakannya sih bisa dibilang sangat-sangat menarik ya. Huawei Y7 Pro menggunakan finishing kaca dengan gradasi warna-warna biru kayak gitu, biru turquoise, yang lagi populer banget digunakan oleh smartphone saat ini. Sedangkan di Samsung Galaxy J6 Plus juga menggunakan finishing kaca. Ini berasa solid sih awalnya waktu gue pegang. Gue kira nih malahan kaca, ternyata aslinya tuh plastik sama Y7 Pro. Kemudian untuk feeling menggenggamnya sih berasa lebih enak di Y7 Pro karena ada sedikit curve di bagian samping-sampingnya. Namun demikian, keduanya tuh sama-sama memiliki kelemahan, yaitu bagian belakang ini menjadi magnet buat fingerprint kalian. Jadi overall di sektor build quality menurut gua Samsung J6 Plus ini solid, sedangkan Y7 Pro terlihat lebih mewah. Jadi balik lagi ke preference kalian ya. Buat gua sih di antara kedua smartphone ini kalau ngelihat harga di bawah 3 juta, Huawei Y7 Pro ngasih penampilan yang lebih menarik. Nah, kedua smartphone ini mempunyai sepasang kamera belakang dan sebuah kamera selfie di depan. Y7 Pro menggunakan kamera sensor 13 plus 2 megapiksel, sedangkan di J6 Plus sedikit lebih gede dengan 13 plus 5 megapiksel. Hasil jepretan kedua kamera sama-sama baik, tapi kalau dibandingin bisa kelihatan kalau jepretan Huawei Y7 Pro punya warna yang lebih natural dibandingin sama J6 Plus yang rada kemerahan dan ciri khas jepretannya HP Samsung lah. Nah, sedangkan di kamera selfie, Y7 Pro dan J6 Plus itu menggunakan sensor dengan ukuran yang sama, yaitu 8 megapiksel. Nah, hasil keduanya pun karakteristiknya mirip sama kamera belakang, yaitu Huawei lebih natural, sedangkan Samsung itu lebih agak ada tone kemerahannya. Sedangkan videonya sendiri, kedua smartphone mampu merekam video hingga Full HD di kamera belakang, sedangkan untuk kamera depan J6 Plus bisa Full HD, sedangkan Y7 Pro HD aja. Oke, berikut adalah hasil video dari kedua smartphone ini. Yang kiri ini adalah Huawei Y7 Pro, sedangkan yang kanan adalah Samsung J6 Plus. Nah, yang mana guys yang videonya lebih stabil, terus yang mana audionya yang lebih oke? Kasih tahu, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, ini adalah video dari kamera selfie-nya. Gimana? Yang mana yang lebih stabil? Kelihatan yang Samsung sedikit lebih lebar guys. Terus keduanya sih exposure-nya dua-duanya oke. Oke, sip. Jadi untuk sektor kamera menurut gue kedua smartphone ini sama-sama oke. Balik lagi ke preference kalian aja. Karena gue lebih suka foto yang warnanya natural, gue akan lebih pilih Huawei Y7 Pro. Oke, salah satu fitur krusial yang mungkin jadi kekurangan dari Huawei Y7 Pro adalah tidak adanya fingerprint sensor dan digantikan dengan face recognition aja. Yang setelah gue coba, ternyata oke banget buat unlock screen dengan cepat di waktu terang maupun gelap. Sedangkan di Samsung J6 Plus udah dilengkapi sama fingerprint sensor yang letaknya itu pas banget di bagian tombol power atau di bagian samping ini, yang selalu kepencet karena posisinya pas kebuka buat hidupin smartphone-nya. Ada juga face access untuk mendeteksi muka, tapi face recognition-nya itu slow banget. Jadinya kita nggak pernah pakai karena fingerprint sensornya letaknya pas, tapi setelah dipakai pun fingerprint sensornya kadang-kadang juga agak slow. Nah, kalau di compare side by side pun face unlock-nya Huawei Y7 Pro nggak kalah dan bahkan tuh bisa lebih cepat dibandingkan dengan fingerprint sensor di Samsung J6 Plus.
Nah, kemudian Y7 Pro juga memperhatikan hal-hal kecil dengan adanya LED notification di bagian notch-nya. Samsung J6 Plus nggak ada. Dan juga ada case silicone di dalam paket penjualannya. Simple tapi useful banget. Oke, lanjut ke performance-nya. Performa dari kedua smartphone ini bisa terbilang baik untuk penggunaan sehari-hari. Nah, Samsung J6 Plus ditenagai oleh prosesor Snapdragon 425 dengan RAM dan memori 464GB. Sedangkan Y7 Pro menggunakan otak atau prosesor yang lebih baru guys, yaitu Snapdragon 450 dengan RAM dan memori yang sama yaitu 464GB. Jadi dari segi storage pun keduanya juga bisa di-expand menggunakan micro SD card sampai 512GB. Nah, kemudian untuk performa keseluruhan sendiri terasa kalau Huawei Y7 Pro ini lebih smooth dan responsif dalam menjalankan aplikasi yang dibutuhkan sehari-hari. Nah, perbedaan performance-nya bisa dibilang mencolok ketika kita pakai buat multitasking sama gaming. Nah, multitasking di Huawei Y7 Pro itu terasa lebih smooth dan untuk gaming pun seperti main Mobile Legends ataupun PUBG itu masih terasa lebih stabil di Huawei Y7 Pro. Nah, layar dari kedua smartphone ini juga secara spesifikasi sangat mirip. Jadi dua-duanya pakai panel IPS, dua-duanya pakai resolusi HD+. Hanya beda di ukuran aja, yang mana Samsung J6 Plus ini bezelnya super gede dan nggak ada notch sih emang. Tapi lihat tuh, frame-nya gede banget. Dibandingin sama Y7 Pro yang udah menggunakan water drop notch dan ukurannya juga sekitar hampir berapa nih? 0,4 inch lebih gede. Jadi membuat ukuran layarnya lebih lega dan lebih enak dipakai dibandingin sama di Samsung J6 Plus. Nah, kemudian untuk kualitas speakernya buat nonton multimedia nih, Huawei Y7 Pro menurut gua lebih nyaring sedikit, lebih bulat dibandingkan dengan speaker J6 Plus yang posisinya ada di bagian samping, ada di bagian atas fingerprint ini. Jadi dari segi multimedia, Huawei Y7 Pro lebih enak buat menikmati konten karena layarnya sama speakernya yang juga mantap. Nah, sistem operasi kedua smartphone ini menggunakan Android Oreo, Y7 Pro dengan EMUI versi 8.2, sedangkan Samsung menggunakan 9.5 Samsung Experience. Nah, untuk perbandingan software sebenarnya itu tergantung kebiasaan kalian aja sih. Tapi selama pengalaman gue nyobain HP, EMUI Huawei itu lebih simple dan mudah dipahami dibandingin sama Samsung Experience yang terkadang agak rumit. Oke, lanjut ke sektor baterainya. Ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kedua smartphone ini. Samsung J6 Plus dengan 3.300 mAh, sedangkan Huawei Y7 Pro ini 4.000 mAh. Perbedaan yang terpaut jauh ini juga terasa setelah gua tes smartphone ini untuk penggunaan sehari-hari. Ketika dites baterainya menggunakan sistem benchmark PCMark, Huawei Y7 Pro itu mengalami error sehingga tidak mengeluarkan hasil. Tetapi yang bisa gua sampaikan adalah pas sesi pengetesan guys, Huawei Y7 Pro ini bertahan jauh lebih lama dari Samsung J6 Plus, karena waktu itu J6 Plus itu pas dites keluar hasilnya sekitar 10 jam. Tapi Y7 Pro ini bertahan sekitar 4-5 jam lebih. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk ngecas baterai dari kedua smartphone ini juga lumayan berbeda. Lumayan jauh malah. Huawei Y7 Pro ini bisa ngecas penuh dalam waktu 2,5 jam aja. Kemarin gue tes 20 ke 100% itu 2 jam. Sedangkan J6 Plus ini butuh 3 jam sampai 3 jam lebih sedikit lah. Walaupun Y7 Pro punya baterai yang jauh lebih gede dibandingkan sama J6 Plus juga. Nah, ini dikarenakan Y7 Pro ini udah kompatibel dengan charger 10 watt, sedangkan di J6 Plus ini cuma bisa 5 watt. Sebenarnya ketahanan baterainya juga karena software dari Huawei, yaitu EMUI versi 8.2 itu memang terkenal dengan efisiensi penggunaan baterainya. Jadi kalau kalian nganggap baterai itu lebih penting, Y7 Pro akan jauh lebih memuaskan. Alright, so guys, itu tadi perbandingan antara Huawei Y7 Pro versus Samsung J6 Plus. Secara overall, menurut gua, Huawei Y7 Pro punya value overall yang lebih baik menurut gua dibandingkan sama Samsung J6 Plus. Bodinya cakep, layarnya gede, performance-nya juga lebih stabil. Nah, buat harga sendiri, Huawei Y7 Pro versi 464 ini dihargain seharga 2,8 juta rupiah, sedangkan Samsung J6 Plus dihargain 2,950. 2.950.000. Mungkin sih kalau kalian cek di online marketplace, kalian bisa dapetin dengan harga yang lebih murah juga. Nah, for your info guys, ada juga versi memori yang lebih kecil, 332GB untuk kedua smartphone ini. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan kalian. Oke, that's all guys. Thank you semua yang udah nonton. Tulis dong komentar kalian tentang kedua smartphone ini di kolom comment section di bawah. Mungkin ada saran mau versusin HP apa lagi, langsung tulis saja juga di bawah.
Dan klik tombol jempol kalau kalian suka dengan videonya. Dan jangan lupa juga subscribe ke Best Internet YouTube channel. And I'll see you guys on my next video. Ciao.